Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustira Cakramanda dari kelas 84 akan mempresentasikan bab 4 pelajaran IPS. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Keunggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia juga menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Bukan hanya bangsa-bangsa Asia, tapi bangsa-bangsa Eropa juga pernah menjajah Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat. Faktor-faktor pendorong bangsa barat datang ke Indonesia adalah daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Mengapa bangsa-bangsa barat sangat membutuhkan rempah-rempah? Indonesia dan bangsa-bangsa di Eropa memiliki perbedaan kondisi alam. Lokasi memengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan Eropa. Hal ini mengakibatkan hasil bumi diperoleh juga berbeda. Bangsa Indonesia harus senantiasa bersyukur karena dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa hidup di daerah tropis yang subur. Keberadaan musim hujan dan kemarau di Indonesia memungkinkan berbagai tanaman mudah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Tanaman kebutuhan sehari-hari dapat ditanam setiap waktu. Hal ini berbeda dengan bangsa-bangsa Eropa yang memiliki 4 musim, yakni musim panas, dingin, semi, dan musim gugur. Yang kedua ada motivasi 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Gold, Gospel, dan Glory merupakan motivasi bangsa-bangsa barat melakukan penjajahan samudra. Terkenal dengan sebutan 3G karena memang semboyan tersebut berawal dari huruf G, yakni Gold, Glory, dan Gospel. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa barat ke Indonesia untuk mencari kekayaan. Yang kedua, Glory bermakna kejayaan bangsa. Gospel adalah keinginan bangsa barat untuk memperluas atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Yang ketiga ada revolusi industri. Revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Sudah lama bangsa-bangsa Eropa mengetahui Nusantara sebagai sumber rempah-rempah, bahkan sebelum Masehi. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan, kini menggunakan tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadi produksi lebih efisien. Ongkos produksi dapat ditekan serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan sangat penting yang mendorong penjajahan bangsa-bangsa barat. Penggunaan mesin uap dapat memperpendek waktu perjalanan. Selain penemuan mesin uap, revolusi industri juga didukung dengan penemuan lain, seperti kompas dan mesin pemintal. Yang kedua ada kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Yang pertama ada kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis pada tahun 1846. Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511. Di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku pada tahun 1512. Yang kedua, ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris.
Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti Belanda. Hal ini disebabkan terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India, Asia Selatan, dan Asia Timur. Yang ketiga, ada kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta. Jayakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa, yang kemudian menjadi markas VOC. Bagaimana proses kedatangan Belanda di Indonesia? Seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1595, armada de Houtman mengurungi ujung selatan Afrika. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Kedatangan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan VOC, Perserikatan Maskapai Hindia Timur, yang merupakan merger pergabungan dari beberapa perusahaan dagang. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Both. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku, namun kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta. Pangeran Jayawikarta, penguasa wilayah Banten, memberi izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Selain memberikan izin kepada VOC, Pangeran Jayawikarta juga memberi izin pendirian kantor dagang kepada EIC. Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Jonkon membujuk penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta sekaligus memohon agar izin kantor dagang Inggris dicabut. Pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC dikabulkan Raja Banten. Yang kedua, kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Pengaruh monopoli dalam perdagangan. Pada awalnya, kedatangan bangsa-bangsa barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. Pada awalnya, VOC meminta keistimewaan hak dagang, akan tapi dalam perkembangannya menjadi penguasaan pasar monopoli. Apakah yang disebut monopoli? Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Bagaimana dampak monopoli? Bagi pelaku perusahaan, monopoli sangatlah menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Semua itu terjadi karena keterpaksaan. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satunya cara politik adu domba, atau dikenal dengan divide et impera. Belanda berharap akan terjadi permusuhan antar bangsa Indonesia sehingga terjadi perang antar kerajaan. Belanda juga terlibat dalam konflik internal yang terjadi di kerajaan. Seusai perang, Belanda biasanya meminta imbalan berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Untuk meluaskan kekuasaan, VOC mempersiapkan penguasaan dengan cara perang militer. VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC. Yang kedua, ada pengaruh kebijakan kerja paksa. Mendengar istilah kerja paksa, tentu sudah dapat menebak bahwa rakyat Indonesia bekerja tanpa fasilitas yang memadai. Mereka tidak memperoleh penghasilan yang layak, tidak diperhatikan asupan makanannya. Gubernur Jenderal Dendels yang memerintah tahun 1808 sampai 1811 melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Pengaruh sistem sewa tanah. Pada masa tersebut meletus perang di Eropa antara Prancis dan Belanda. Willem dari negara Belanda berhasil lolos dari serangan Prancis dan melarikan diri ke Inggris. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4 gubernur, yaitu Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau land rent system. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah.
Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Yang keempat, pengaruh sistem tanam paksa. Belanda berusaha menaikkan ekspor tanaman perkebunan tersebut, apalagi ketika awal abad 20 Belanda menghadapi perang di Eropa yang menyebabkan kerugian keuangan yang besar. Ketentuan kebijakan tanam paksa yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda sangat memberatkan masyarakat Indonesia. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain sebagai berikut. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Waktu untuk kerja wajib lebih dari 66 hari tanpa imbalan yang memadai. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib dikenakan pajak. Yang kelima, perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. Yang pertama, Sultan Babula mengusir Portugis. Konflik antara kerajaan Indonesia dan persekutuan dagang barat terjadi sejak para kongsi dagang menunjukkan kecongkakannya. Penyebab utamanya adalah Portugis menghalang-halangi perdagangan Banda dengan Tidore. Portugis menembakkan junjung perahu dari benda yang akan membeli cengkeh ke Tidore. Rakyat Maluku sadar bahwa Portugis hanya akan merusak perdamaian. Yang kedua, perlawanan Aceh. Tahukah kalian bahwa selain di Ternate, Tidore, perlawanan masyarakat Indonesia terhadap Portugis juga dilakukan oleh rakyat Aceh di Pulau Sumatera? Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, armada Aceh telah dipersiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Yang ketiga, ketangguhan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan. Suatu ketika, kerajaan Goa Sultan Hasanuddin dan Bone berselisih paham. Yang keempat, serangan Mataram terhadap VOC. Perselisihan antara Mataram dan Belanda terjadi karena nafsu monopoli Belanda pada tanggal 8 November 1618. Gubernur Jenderal VOC Jan Pietersen Koen memerintahkan Van der March menyerang Jepara. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Yang satu, perang Separun di Ambon. Yang kedua, perang Paderi di Sumatera Barat. Yang ketiga, perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Yang keempat, ada perang Aceh. Perlawanan Sisingamaraja, Sumatera Utara, dan perang Banjar. Latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia adalah perluasan pendidikan. Yang B, kegagalan perjuangan di berbagai daerah. C, rasa nasib sepenanggungan. D, berkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. E, berkembangnya berbagai paham baru. F, berbagai peristiwa dari pengaruh dan luar negeri. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia yang pertama, Budi Utomo, Serikat Islam, Indische Partij, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia. Pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Yang ada proses penguasaan Indonesia, kebijakan pemerintah militer Jepang. Yang kedua, pembentukan organisasi semi militer. Pergerakan Romusa dan eksploitasi kekayaan alam. Sikap kaum pergerakan memanfaatkan organisasi bentukan Jepang, gerakan bawah tanah, perlawanan bersenjata. Perlawanan Indramayu Jawa Barat, perlawanan peta di Blitar Jawa Timur. Ya sekian teman-teman video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.